Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah bahas teknik computational thinking pertama, yaitu decomposition. Sekarang kita bahas teknik yang kedua, yaitu pattern recognition, atau bahasa Indonesianya adalah pengenalan pola. Jadi, apa sih pengenalan pola itu? Ini kita bisa menemukan pola tadi ya, di antara masalah kecil yang dapat membantu kita memecahkan masalah yang lebih kompleks dengan lebih efisien. Jadi, kalau ada pola yang sama nih, kita bisa semacam melihatlah, oh pola yang di sana seperti itu, kita bisa terapkan juga nggak ya solusinya di sini? Atau misalnya polanya sama nih antara masalah-masalah kecil ini, sehingga kita bisa melakukan nanti selanjutnya adalah generalisasi dan lain-lain. Kayaknya adalah contohnya yaitu melihat pola atau menyamakan, mematching itu ya, mencari kesamaan seperti itu. Kita ambil contoh yang mana nih? Contohnya mungkin di sebelah kiri atas. Kiri atas di situ ada contoh salah satu game yang dulu sering saya mainkan, misalnya soliter. Di soliter itu semakin sering kita bermain, kita biasanya bisa semakin cepat menyelesaikan permainan soliter ini. Kenapa? Karena kita sudah kenal polanya. Oh, kalau habis yang K itu nanti ada Q, kemudian nanti ada J, dan seterusnya. Kita bisa lebih cepat karena tahu polanya. Oh, nanti kalau warnanya ini kita harus samakan dengan yang warnanya merah sama merah, hitam sama hitam. Ya, kita sudah tahu polanya. Atau main sudoku nih, main sudoku mungkin kalau di awal-awal agak pusing ya, harus melihat 1, 2, 3, 4, 5. Kita melihat angka-angka kemungkinan 1 sampai 9, jadi lebih lama. Tapi kalau kita sudah tahu polanya, kita sudah sering memainkannya, sehingga polanya tuh sudah di alam bawah sadar kita bisa cepat ya, di bagian bagian atas ini sudah ada satu, bagian sini ada satu, maka satu di sini, kemudian di sini ada dua, di sini ada dua, maka di sebelah sini angka berapa, kita bisa kenal polanya dan bisa menyelesaikan sudoku ini dengan lebih cepat. Kemudian contoh lain misalnya adalah di bagian kiri, itu ada what do platform computer games have in common. Jadi di komputer permainan game komputer biasanya ada beberapa yang mirip-mirip ya. Apa aja sih yang mirip? Kita lihat polanya nih. Biasanya di awal itu bertahap kesulitannya, misalnya level 1, kemudian nanti makin lama makin sulit, level 2, level 3, level 4, dan seterusnya. Apalagi ya yang sama? Biasanya ada skornya nih. Misalnya skornya itu kalau benar nanti bisa menyelesaikan suatu hal, skornya bertambah. Kalau ada salah misalnya skornya berkurang. Kemudian apalagi yang sama ya, misalnya ada durasi waktunya, terbatas durasi waktunya nih. Dikasih waktu menyelesaikan masalah dalam waktu 2 menit misalnya, atau 5 menit, atau terbatas apalagi. Ada mungkin apalagi kesamaannya misalnya ada multi user, ada single user. Nah, itu kita bisa melihat pola-pola apa saja sih yang sama di dalam suatu platform computer games. Itu yang namanya pattern recognition. Kemudian contoh lain misalnya dalam lagu ya. Beberapa lagu, misalnya itu lagu dari penyanyi ataupun pencipta lagu yang sama, ada kesan mirip-miripnya nih. Dia punya suatu style tertentu sehingga kita bisa melakukan atau mengenali polanya. Oh, kayaknya kalau nadanya seperti ini, jangan-jangan penciptanya pencipta A nih. Oh, kalau lagunya seperti ini, kayaknya ini pencipta B nih. Aku udah kenal banget nih, patternnya kayak gini nih. Atau dari sisi suara juga bisa ya. Oh, suaranya itu ini suaranya serak-serak kayak gini nih, suaranya Fatin nih, jangan-jangan nih. Atau oh, suaranya suara agak-agak lembut-lembut gini nih, kayaknya suaranya penyanyi siapa gitu ya. Jadi kita bisa mengenali pola. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kita mengenali pola dari suatu masalah. Kenapa sih kita perlu mencari pola? Nah, kita mencari pola ini dengan tujuan agar tugas itu menjadi lebih mudah, karena bisa jadi tadi ya, menggunakan solusi yang sama untuk masalah yang mirip, yang polanya sama, gitu. Kalau kita mendapatkan suatu masalah baru. Kemudian, semakin banyak pola yang kita temukan, semakin mudah dan cepat kita menyelesaikan masalah. Contohnya tadi misalnya kayak main soliter ya. Main soliter, kalau kita sering sekali main soliter atau main sudoku, kita semakin kenal dengan pola-polanya, sehingga seiring berjalannya waktu, kita semakin mengenal polanya, kita juga semakin cepat menyelesaikan sudoku dan soliternya. Itu contohnya di dalam permainan. Oke, kita masuk ke contoh kasus yang selanjutnya nih. Ada menemukan kesamaan pada kucing. Kita perlu melihat pola yang sama itu apa. Ini contohnya kita mau menggambar kucing ya. Menggambar kucing itu kan kita bisa berbagai macam cara. Apakah mau detail banget? Kalau cuma dibilang coba gambar kucing. Nah, kita akan melihat pola itu kucing itu biasanya seperti apa sih? Oh, kucing itu biasanya ekornya bisa panjang, bisa pendek. Yang penting dia punya ekor. Nah, kita lihat polanya bahwa kucing itu punya ekor. Kemudian pola selanjutnya di sini yang di sebelah tengah ini adalah mata. Mata mungkin bisa macam-macam ya warnanya, ada warna hijau, warna coklat, warna hitam, dan lain-lain. Tapi kucing itu biasanya pasti punya dua mata. Ya, satu pasang mata, dua mata. Jadi ini adalah pola pada kucing. Kemudian nanti ada bulunya.
Bulunya itu bisa bermacam-macam, ada bulu panjang, ada bulu pendek, tapi kucing pasti punya bulu. Ada juga ya kucing yang nggak punya bulu, tapi pada umumnya itu kucing itu punya bulu. Kemudian kakinya 4, polanya sama ya. Setiap kucing jenis apapun itu kakinya 4. Kemudian bentuk telinganya biasanya berbentuk semacam segitiga. Jadi kita bisa menggambar kucing dari pola-pola kesamaan itu, dari pattern recognition, pola yang ada dari beberapa jenis kucing. Contoh lain adalah pola angka. Nah, ini misalnya kita diminta untuk melihat berapa sih angka selanjutnya? Contoh di baris yang pertama ya, ada 1, 4, 7, 10, 13. Oke, kebetulan ini saya tidak bisa melakukan manipulasi terhadap layarnya, jadi seperti itu saja, silahkan dilihat 1, 4, 7, 10, 13. Kalau kita belum kenal dengan pola ini, mungkin kita mikir dulu nih, ini apa ya, polanya seperti apa ya? Kemudian setelah kita lihat baik-baik, oh ternyata ini tuh jaraknya sama semua. Selisihnya antara angka 1 dengan angka setelahnya itu jaraknya sama. Kalau kita lihat yang pertama nih, 1 dengan 4 itu jaraknya adalah 3, selisihnya 3. Kemudian 4 ke 7 selisihnya juga 3, 7 ke 10 selisihnya 3, dan seterusnya selisihnya juga sama, yaitu 3. Akhirnya kalau kita mau menentukan angka setelah angka 25 itu berapa, setelah 25 adalah 25 tambah 3, yaitu 28. Oke, kita lanjut ke baris yang kedua, baris selanjutnya. Ini adalah suatu deretan angka lagi nih. Kira-kira kita lihat kasus sebelumnya. Kasus sebelumnya itu polanya adalah kita melihat selisihnya. Apakah di baris kedua ini sama? Ternyata sama. Ternyata juga sama, polanya adalah selisih, tapi kebetulan di sini selisihnya berbeda. Di sini selisihnya adalah 8 dikurangi 3 itu 5. Jadi di baris kedua itu ada 3 ditambah 5 8, lalu 8 ditambah 5 13, 13 tambah 5 18, dan seterusnya. Sehingga kita bisa memecahkan masalah di baris kedua ini, 38, angka setelahnya adalah 43. 38 ditambah 5, yaitu 43. Oke, jadi dengan tahu polanya kita bisa memecahkan masalah dengan lebih cepat. Di baris ketiga nih, karena kita sudah tahu polanya biasanya tentang selisih, mungkin kita juga bisa lebih cepat. Ini kayak selisih juga nih. Coba kita hitung ya, selisihnya ada berapa? Di angka pertama ada 25, angka kedua ada 23, selisihnya adalah minus 2 ya, minus 2. Kemudian angka kedua 23 dengan 21 selisihnya adalah minus 2. Dan seterusnya berarti kita temukan polanya nih, bahwa polanya adalah selisih dari angka pertama dengan angka sebelumnya, yaitu minus 2, maka setelah angka 15 harusnya adalah angka 13. Gitu ya. Jadi dengan tahu polanya kita bisa lebih cepat. Kalau kita semakin banyak mengenal pola dari angka-angka ini, kalau ketemu deretan angka yang lain, kita juga bisa lebih cepat memecahkan masalahnya. Contoh terakhir adalah membuat kue. Kalau ditanya bagaimana sih caranya membuat kue, kita bisa melihat bagaimana cara membuat kue secara umum dari mengenali pola yang sama dari cara membuat kue yang berbeda. Contohnya di sini ada di sebelah kiri yaitu membuat kue coklat yang ada taburan stroberinya, dan di sebelah kanan ini kue kue apa ya? Kue biasa aja. Oke, di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada dua cara membuat kue. Kuenya berbeda, tapi kita bisa melihat polanya apa sih yang sama. Oke, kita lihat di yang di highlight warna hijau itu ya, di highlight warna hijau kita lihat bahwa kedua kue itu sama-sama dipanaskan di oven. Meskipun derajatnya berbeda ya, di sebelah kiri 190 derajat, di sebelah kanan 180 derajat. Jadi derajatnya berbeda, 190 dan 180, tapi sama-sama dipanggang di oven. Jadi kita tahu bahwa pola yang pertama yang sama dalam membuat kue adalah memanaskan di dalam oven dalam suhu tertentu. Kemudian yang selanjutnya di highlight warna biru adalah ada dicampur nih di whisk, jadi dicampur aduk 300 ml krim. Kalau yang di sebelah kanan itu mentega dan sugar ya, dan gula. Jadi mentega dan gula dicampur jadi satu. Jadi di sini ada kesamaan antara kedua kue, meskipun yang dikocok itu berbeda. Yang di sebelah kiri yang dikocok itu krim, yang di sebelah kanan itu yang dikocok itu ada mentega, butter, dan juga gula, tapi sama-sama ada lakukan pengkocokan bahan ya, pengkocokan suatu bahan komposisi. Nah, itu termasuk pola yang sama dalam membuat kue. Kemudian yang ketiga adalah durasi pemanggangan. Jadi kita lihat bahwa ada pola yang sama dalam membuat kue ini, pasti dipanggang dalam durasi waktu tertentu, meskipun lama durasinya berbeda. Yang sebelah kiri itu selama 25 menit, yang sebelah kanan selama 30 menit. Jadi di sini kita bisa simpulkan bagaimana sih pola membuat kue. Pertama, dia pasti akan dipanggang dalam derajat tertentu dan dipanggang dalam durasi tertentu, dan ada bahan yang dikocok gitu ya. Jadi itu adalah beberapa contoh kasus bagaimana kita mengenali pola atau pattern recognition dalam berpikir komputasi atau computational thinking. Kita akan lanjut ke video selanjutnya bagian teknik 3 dalam computational thinking, yaitu mengenai abstraction. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.